Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Viniansky, NIM 250866107. Saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Di sini saya akan melakukan analisis dari yang telah saya buat, yaitu judul Strategi Mitigasi dan Adaptasi dalam Penanganan Perubahan Iklim sebagai Implementasi SDG 13 di Indonesia. Yang pertama ialah latar belakang. Latar belakang perubahan iklim merupakan ancaman global yang semakin mengintensif dan berdampak langsung pada ekosistem, ketahanan pangan, kesehatan, serta stabilitas ekonomi Indonesia sebagai negara kepulauan termasuk wilayah paling rentan. Dengan lebih dari 90% bencana nasional berupa banjir, tanah, longsor, dan kekeringan, dampak tersebut melemahkan sektor pertanian, mengganggu pembangunan, dan meningkatkan risiko sosial. Dalam konteks SDG 13, mitigasi dan adaptasi iklim menjadi keharusan strategi termasuk sisi energi bersih, konservasi lingkungan, serta penguatan sistem peringatan dini. Selain pendekatan lingkungan, instrumen keuangan seperti asuransi pertanian dan asuransi indeks cuaca berperan penting mengurangi kerugian dan mempercepat pemulihan. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan data, rendahnya literasi keuangan, dan lemahnya koordinasi antar sektor. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, akademis, industri, dan masyarakat untuk memperkuat ketahanan iklim secara berkelanjutan. Selanjutnya, pertanyaan mendasar, yaitu bagaimana pengolahan risiko berbasis asuransi dapat mendukung upaya penanganan perubahan iklim di SDG 13 di Indonesia. Tujuannya pertama, menjelaskan karakteristik risiko iklim dan dampaknya. Yang kedua, mengevaluasi peran asuransi dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, menganalisis tantangan implementasi asuransi berbasis iklim di Indonesia, dan mengusulkan risiko strategi berbasis analisis risiko untuk mendukung pencapaian SDG 13. Selanjutnya, pembahasan pertama, yaitu perubahan iklim sebagai tantangan nyata. Perubahan iklim semakin terlihat melalui peningkatan suhu global, cuaca ekstrim, dan ketidakpastian musim. IPPC dan NASA menegaskan bahwa aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi menjadi penyebab utama pemanasan bumi. Hal ini memperkuatkan kebutuhan global untuk melakukan penanganan yang cepat dan terarah. Dampak terhadap pertanian, kesehatan, dan ekonomi. Ketidakstabilan iklim menurunkan produktivitas pertanian, memperluas penyebaran penyakit tropis, dan memicu kerugian ekonomi yang besar. Curah hujan yang tidak terprediksi, suhu meningkatkan, serta polusi udara berdampak langsung pada ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan infrastruktur, terutama di negara berkembang. Selanjutnya, pembahasan kedua, yaitu kerentanan Indonesia. Indonesia sangat rentan karena sebagian besar wilayah berada di pesisir dan rawan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Abrasi serta kenaikan muka air laut semakin mengancam pemungkinan dan sektor perikanan. Ketergantungan pada sumber daya alam memperbesar dampak sosial ekonomi akibat perubahan iklim. Mitigasi untuk menahan pemanasan global. Mitigasi dilakukan melalui transisi energi terbarukan, pengembangan teknologi rendah karbon, serta pelindung hutan dan mangrove sebagai penyerap karbon alami. Upaya ini dinilai penting untuk menaikkan emisi gas rumah kaca dan menahan laju pemanasan global. Selanjutnya, pembahasan 3, adaptasi terhadap dampak iklim. Adaptasi diperlukan karena dampak perubahan iklim sudah terjadi. Sektor pertanian dapat beradaptasi dengan teknologi klimat atau smart. Sementara kota perlu mengembangkan ruang hijau dan drainase berkelanjutan
pendekatan berbasis komunitas juga penting untuk meningkatkan kesiagaan masyarakat. Keadilan iklim bagi negara berkembang negara paling terdampak meski kontribusi terhadap emisi global kecil. Pendanaan internasional untuk membantu negara tersebut masih belum capai target sehingga diperlukan inovasi pembiayaan seperti obligasi karbon dan kerjasama iklim yang lebih kuat. Yang keempat yaitu bidang studi pendidikan olahraga dan manajemen memiliki peran dalam menghadapi perubahan iklim. Ilmu pendidikan olahraga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya aktivitas fisik yang sehat, aman, peduli, lingkungan, serta manajemen berperan dalam mengelola kegiatan fasilitas. Olahraga yang ramah lingkungan berkelanjutan kolaborasi kedua bidang ini diharapkan dapat mendukung kesehatan masyarakat sekaligus pelestarian lingkungan. Edukasi integrasi kebijakan masyarakat perlu ditingkatkan literasinya melalui edukasi lingkungan dan kesiagaan bencana. Pemerintah harus memperkuatkan penerapan RAN dan API dan target net zero 2060 dengan koordinasi antar instansi yang lebih konsisten agar hasil terasa nyata bagi masyarakat. Kesimpulannya yaitu perubahan iklim merupakan tantangan besar berdampak pada lingkungan ekonomi, sosial, dan kesehatan. Indonesia sebagai negara kepulauan sangat rentan terhadap kenaikan suhu, kenaikan di permukaan laut, serta peningkatan bencana hidrometeorologi. Karena itu, pencapaian mitigasi dan adaptasi menjadi langkah penting untuk menjaga keberkelanjutan penggunaan dan ketahanan masyarakat di masa depan. Saran dan rekomendasi. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pendanaan iklim melalui investasi energi bersih dan akses pendanaan hijau. Akademis perlu meningkatkan riset interdisipliner dan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Masyarakat harus dilibatkan melalui edukasi lingkungan pelatihan kesiagaan. Industri perlu menerapkan prinsip ESG dan mengurangi jejak karbon. Selain itu, penguatan sistem, informasi iklim, dan teknologi digital penting mendukung perencanaan yang responsif terhadap perubahan iklim. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada kata salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.